Halo guys, balik lagi. Welcome back. Welcome itu keset, back itu balik keset. Aduh. Balik lagi di ngevlog. Sekarang kita lagi mau nge-review satu unit yang incredible. Sangat bertahan lama. Dari dulu market leader, penjualan paling banyak untuk mobil keluarga, yaitu please welcome Avanza 15G CVT. Ada yang tepuk tangan nih. Kalau dieditnya bener mah. Ya kalau nggak ketemu sound buat tepuk tangan ya nggak usah lah. Pokoknya mah kali ini penjualan paling banyak ya sampai hari ini, dari pertama kali nongol sampai sekarang untuk mobil keluarga ini paling juara nih. Setelah ganti model sampai berapa kali ya, ini generasi ke 5 apa ke 6 ya, lumayan panjang banget nih, tapi oke lah. Ini harganya 270 jutaan, belum dipotong cashbacknya lumayan gede. Yang minat kontaknya ada di deskripsi ya, langsung WA aja. Kalau telepon nggak diangkat ya WA, nanti pasti dibales sih gitu. Yang sabar-sabar aja ya, tinggal klik aja tuh WA nya. Oke, sekarang langsung kita bahas aja dari bagian atas. Nggak jadilah, nggak kelihatan atasnya. Langsung ke depan aja nih. Nah, kapas ini dibikin muscular gitu ya, di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk mesinnya dia pakai 1500 cc 4 silinder DOHC 1500 cc tadi disebutin ya. CVT penggeraknya 138 Nm, sama dia kurang lebih sekitar 106 atau 107 PS kalau nggak salah ya. Ya kalau salah mah mohon maaf ya, namanya juga manusia tuh, tempatnya salah dan lupa gitu. Tapi kesannya sebagai sebuah mobil keluarga, depannya tuh menurutku sangat sangar, bahkan dibandingin sama saudara yang di atasnya tuh, udah nggak kembar ya sebenarnya sekarang. Harganya juga selisih jauh, selisih sampai 40 juta sama Veloz. Tapi emang depannya menurutku lebih sangaran ini sih tuh, grillnya kerasa gitu, trapezoidal laki banget. Pakai dop-dopan gitu, nggak banyak main-main chrome-nya hanya di bagian atas tuh, tipis-tipis itu juga, campur glossy, ada logo Toyota gede di bagian tengah. Lampunya juga agak sipit dengan housing ada chrome-chromean, udah LED multi reflektor, jadi sudah kekinian dan oke lah. Harganya juga masih worth it menurut gua, masih value for money. 270 jutaan something ya. Wah, lumayan lah. Fog lampnya masih pakai fog lamp biasa memang, tapi nggak masalah. Ini masih secara fungsi masih cukup oke. Tidak ada masalah, tidak harus LED, karena LED malah kurang efektif menurut gua. Keren sih, tapi kalau nggak efektif ya buat apa. Housingnya juga dibikin hitam doff, karena ini mobil warna hitam, jadi ya hitam-hitaman, aksen-aksennya juga nggak terlalu kelihatan ya. Kalau warna lain kayaknya kelihatan, dan kelihatan akan lebih sangar. Tapi kalau buat yang pecinta hitam sih sangaran ini sih sebenarnya. Ya itu mah beda-beda tiap orang lah ya dalam menyikapi setiap permasalahan. Anjay, gua udah kayak MC ini ya, bincang-bincang. Oke, bagian depan sih udah cukup sangar lah menurut gua ya. Oke, gua closing. Waduh, jangan, belum. Ke bagian samping, kaki-kakinya dia pakai profil bannya, dia pakai Dunlop ya. Ukurannya anjir, gua nggak hafal coy. Gua baca aja. Kita cari-cari. Mana? 195/60, ringnya ring 16. Ring 16. Oke lah. Kalau Veloz tuh kalau nggak salah ringnya 17, beda 1 in, tapi segini juga udah cukup. Mau digedein 1 sih nggak masalah menurut gua, tapi peleknya udah bagus menurut gua nih. Konsepnya kayak apa ya? Keren lah. Ini bagus nih. Ada nih yang gue suka dari desain Avanza yang sekarang, itu dia ada lekuk-lekukan, jadi nggak dibikin polos menggembung gitu aja tuh. Ini lebih kelihatan kekar gitu, kekar beriman. Waduh, apa itu? Ada emblem dual VVTi karena dia emang bukan hybrid, jadi emblemnya ini aja tuh. Ya nggak semua harus hybrid lah. Bensin juga masih oke, masih ada yang jual. Nanti kalau nggak ada yang jual bingung ya. Ya aja dah. Nah, ini untuk spionnya di warna body ada turning signal lamp, lampu sen, bahasa kerennya. Dia sudah elektrik dan sudah auto folding, jadi kalau di lock dia akan ngelipat sendiri, di unlock dia akan kebuka sendiri. Belah sana nggak sendiri doang nih dia. Nggak dong, kiri kanan maksudnya. Apalagi ya, bagian atasnya nih, bagian atas sudah dikasih talang air tuh lengkap, tapi nggak ada window line ya, jadi nggak ada aksen-aksen kayak gitu, dibikin ngedok apa ya, iya lebih kayak ngedok hitam-hitaman kayaknya. Secret gitu. Waduh, apa sih itu, pokoknya kayak misterius. Nggak ada set body molding karena emang mobil-mobil zaman sekarang kayaknya udah nggak pakai begituan tuh, nggak tahu kenapa. Ini handle pintunya warna body, model tarik begini, terus dia udah pakai sensor smart entry-nya model begini ya, tinggal ditekan-tekan gitu aja. Oke, terus bagian belakang juga sama. Nah, untuk pengeremannya bagian belakang tromol, bagian depan dia sudah pakai cakram mencekram, tromol meneromol. Meramal kali maksudnya ya.
Ini sudah bagus lah, sudah cukup menurut gua. Sampai bagian belakang juga lekuk-lekukannya ada garis panjang itu dari lekukan dari depan sampai ke bagian belakang tegasnya, menurut gua bagus sih. Jadi mobilnya kelihatan lebih berotot aja gitu, laki banget. Walaupun yang bawa cewek ya. Iya. Enggak, ini mobilnya ya, bukan yang bawa. Yang bawa mah mau setengah laki setengah cewek juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk bagian belakang guys, dari Avanza agak silau ya. Anjay, ditutupin tangan biar silau mata ya. Ini yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Kita ngobrol aja di komentar. Gue seneng balas-balasin komentar tuh. Kayaknya emang gak ada kerjaan lain gua. Ada sih, tapi ya seneng aja ngobrol sama teman-teman ya. Subscribe terus di share juga ke teman-teman. Aduh, biar subscribernya cepat nambah nih. Tuh ada Athena Shark Fin, terus ada ini bukan rear upper spoiler ya, karena ini kayak daging lebih aja gitu tuh. Nggak asli, tapi ini menurut gua cukup ya. Atau kalaupun mau masih ditambahin, biasanya aftermarketnya sudah ada yang jual juga sih. Ya bebas-bebas aja. Mau tambahin terus sampai 2 meter ke belakang juga, kalau mobil lu mah terserah aja sih, bebas. Nggak usah mikirin pendapat orang. Ini ada apa, washer untuk nyuci baju, cuci piring ya. Untuk ya nyuci kaca pastinya. Kacanya belum pakai defogger, ada wiper di bagian belakang. Nah, ini bagus nih menurut gua. Jadi dia lampunya sudah LED bar, walaupun nggak terus manjang sampai ke sana, putus hanya di bagian sini aja. Tapi ini menurut gua keren nih. Ini lampu untuk mundur, lampu sennya di klaster bagian sininya ya. Terus sebagian bawah ada juga ada mata kucing, terus polos gitu, semua hitam-hitaman aja. Nah, ini ada emblem Avanza 15G karena memang 1500 cc dan tipe G. Emblem Toyota gede banget di bagian sini. Mungkin bisa diganti pakai logo macan ya, karena burung mah takut disangka LCG sih. Kalau macan mah enggak kali. Nah, ini ada kamera parkir. Sensor parkir nih, ada 2 titik tuh. Gak kelihatan guys, warna hitam, tapi dia sudah sewarna body, tapi masih nonjol, belum rata body. Suka ingat apa gitu kalau nonjol nanggung begini. Ingat apa ya? Oke, ini dia bagian bagasinya. Bagasinya pelipatannya bisa 50-50. Tuh, bisa rata lantai maksudnya. Terus ini ada tempat penyimpanan juga. Rapi ya. Karena dia bannya ada di kolong sama knalpot. Iyalah, masa knalpot di bagian dalam, batuk semua penumpang. Udah di klaster-klaster tuh. Jadi lumayan bagus menurut gua. Ada dongkrak dan lain-lain. Ada lampunya juga, ada laci penyimpanan terbuka juga. Jadi bisa lebih rapih nih. Dan kalau teman-teman mau bepergian jauh, punya keluarga kecil, ini kayaknya enak banget nih. Anak-anak kecil tuh kalau pergi jauh kan kadang nggak mau diem. Kelebihan dari Avanza ini, dia bisa dibikin konsepnya sofa mode gitu. Jadi bisa diatur biar rata kayak kasur gitu. Kenapa nggak kasur mode ya? Kenapa sofa mode? Tapi memang dibikin kayak sofa. Bagus loh. Dia bisa diratain gitu. Ratainnya nggak ke depan, ke belakang. Wah, bagus lah pokoknya. Teman-teman cobain aja. Jadi di belakang tuh anak-anak kalau bawa anak kecil ya bisa tidur. Bahkan orang dewasa pun bisa sebenarnya. Jadi kalau buat mobil-mobil camper van gitu nggak usah dimodif nih buat lantainya. Nah, di bagian belakang tuh ada power outlet juga, ada buat naruh handphonenya juga, ada cup holder. Tuh lengkap ya. Ada seat belt juga. Jadi enak. Itu salah satu kelebihan tadi yang gue sebutin tuh, sofa mode. Itu yang bagus dari Avanza, itu mungkin yang bikin. Kan sebenarnya Avanza baru banyak menuai kritikan pada awalnya karena ada perubahan di bagian penggerak ban. Yang tadinya penggerak belakang, sekarang yang gerak depan. Depannya doang nih, yang belakang nggak gerak, keseret. Wow. Enggak, maksudnya motor penggeraknya ada bagian depan. Sebenarnya itu bagus ya, karena bikin mobilnya jadi lebih irit. Teman orang banyak yang skeptis, bisa nanjak nggak nih gitu. Tapi ternyata banyak yang udah ngetes, aman-aman aja sih sebenarnya. Justru keuntungannya di bagian dalam, tempat duduknya jadi lebih fleksibel. Kita bagian tengah aja dulu ya. Nah, ini semuanya bisa dibikin sofa mode, jadi ini bisa bikin rata gitu. Karena ini majunya bisa full banget. Anjir, gua kalau sambil megang kamera susah lah. Intinya mah bisa maju sampai ke sana lah. Ini bisa diratain, nyambung sampai ke belakang. Ini juga bisa diratain. Terserah konsepnya mau dibikin sofanya sampai ke belakang atau sampai baris ini aja. Wah, itu opsinya banyak banget, fleksibel sekali. Beneran guys, ini kalau dipakai tempat duduk bisa buat 3 orang. Ada 3 seat belt, 3 headrest kalau pakai berdua. Ininya bisa jadi armrest nih di bagian tengah untuk penyangga siku. Bisa dipakai buat top tether, buat bawa car seat juga, jadi lengkap. Terus dikasih payung juga, karena sedia payung sebelum kemarau. Kalau hujan masih lama soalnya, kayaknya masih kemarau-kemarau aja nih. Gitu guys. Terus bagian atasnya ada double blower juga. Tuh. Nah, cuma sayangnya kenapa di bagian tengah masih ada tunneling ya, padahal ini udah penggerak depan. Gua nggak tahu dah. Ada power outlet juga tuh, jadi kamu nyarger enak di bagian belakang, nggak rebutan sama yang bagian depan. Ini door trimnya plastik. Handle pintunya doang yang chrome. Ada ini juga nih, speaker sama cup holder. Cup holder juga di sini ada sih. Tuh gitu ya. Menurutku sih oke ya. Itu mungkin yang salah satu yang bikin penjualannya masih tetap bagus aja, biarpun waktu awal-awal launching
menuai kritikan gitu guys. Woi, emang iya ya, nggak tahu sih itu mah ya, gue banyak pakai teori-teori yang sifatnya konspiratif. Nyalain dulu lah Vanish. Tuh, welcoming MID. Nah, gua Avanza tadi gua tutup kacanya biar nggak panas. Sudah auto ya. Nah, ini AC-nya dulu lah kayak biasa. AC-nya dia sudah pakai Max Cool. Jadi sekali pencet dia suhunya paling tinggi, fan aja paling tinggi untuk mengoptimalkan penyebaran dari bukan virus ya, tapi udara dingin gitu ke seluruh penjuru Nusantara. Mobil maksudnya. Aduh, tapi kalau kegedean mah lu masuk angin juga ini. Suaranya ganggu soalnya. Kan kita lagi syuting, anjay, syuting. Cut. Oke, dari mana dulu ya? Door trim nih, door trimnya plastik-plastik, cuma ada aksen coklat nih, dark chocolate. Why? Dark chocolate. In 300 meter, turn left. Wah, jadi Google Map gua. Handle pintu chrome. Ini untuk pengaturan power window ya, auto di bagian driver aja. Ini auto nih, jadi untuk pengaturan spion tuh, elektrik dan lain-lain lengkap. Ini ada untuk cup holder di bagian sini, bisa buat naruh kunci juga nih kuncinya tuh. Nah, kuncinya nih buat yang belum tahu nih, kadang suka ada yang nanya, "Bang, kok di kunci Avanza tuh nggak ada kunci buat lock, adanya unlock doang?" Norak. Nih buat locknya yang ini, woi. Enggak, yang ini. Ada di ini logo Toyotanya. Sebenarnya ada tuh gambar gambar emboss locknya, cuman kenapa nggak diputihin nih? Jadi nggak kelihatan, orang pada bingung. Hey desainer, kira-kira dong ini kenapa nggak diputihin sih? Tapi emang tinggal pencet aja yang logo Toyota, dia ngelock ya. Bisa taruh di sini. Ini ada kisi-kisi AC, pakai ada list silvernya gitu ya. Ini plastik-plastik juga tuh, tapi konsepnya dia rata gitu ya. Jadi kalau buat naruh handphone dan lain-lain bisa tuh, walaupun jangan naruh barang yang gede, nanti nggak kelihatan ke depan ya. Supir bingung, oh mana nih depan? Taruh lemari di sini ya, spring bed. Geblek gitu orang. Itu ada Twitter tuh, walaupun namanya sekarang udah ganti jadi X. Ntar gue mundurin dulu nih, gue mau nge-review joknya dulu deh. Joknya dia bahan fabric, ada aksen coklat sama hitam gitu. Dia modelnya semi bucket juga sih, saya supportnya lumayan gede. Ini untuk headrestnya juga nggak gede-gede banget, sedang lah, segini mah cukup. Pengaturannya sliding, reclining, high adjuster juga lengkap ya, manual semuanya. Tapi yang penting ada, kalau nggak ada bingung lu kalau yang buat tinggi-tinggi badan Indonesia banget. Oke, apalagi ya, setirnya dia masih belum ada kulit-kulitan, 3 spoke. Sini ada untuk trip A, trip B. Di sebelah kiri steering switchnya ada untuk pengaturan audio dan lain-lain. Untuk tuas wiper, ini tuas untuk lampu. Nah, ini speedometernya dia model yang biasa, ada MID gede di bagian tengah aja tuh tulisan. Oke, bagian tengah ini untuk audionya. Untuk konektivitas ke smartphone dia masih pakai Toyota Link ya. Nanti kudu download lagi, ada aplikasi yang harus di-download, nanti nyambung ini pakai kabel. Jadi dia belum pakai Apple CarPlay atau Android Auto gitu ya. Jadi masih harus pakai colok-colokan. AC-nya tadi udah kita jelasin. Max Cool, terus ini ada reminder seatbelt, engine start stop. Nah, di sini adalah penyimpanan terbuka. Ada power outlet juga, jadi kalau nyarger naruh handphonenya di sini gitu maksudnya. Ini transmisinya dia pakai CVT. Saya tidak tahu soal CVT sebenarnya. Ya sudahlah. Tadi yang kelewatan nih, setirnya gue belum atur coy. Aduh. Good news. Setirnya dia sudah tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa maju mundur dan naik turun untuk menjaga agar si driver dapat posisi berkendara yang lebih ergonomis, lebih enak. Jadi kalau jalan jauh juga nggak gampang capek. Apalagi kalau jalan jauh yang nyetir orang lain, pasti nggak capek tuh. Handbrake mechanical gitu yang buat beberapa orang suara itu perlu ya. Kayaknya dia lebih yakin udah ngerem nih gitu. Kalau yang pencet doang gitu, yang elektrik kan nggak ada suara, cuma tut gitu. Kadang kita ragu ya, udah ngerem belum ya. Tapi kalau waduh, berdahak kayaknya tuh. Ini ada laci penyimpanan tertutup. Dan sebenarnya di sini sayangnya nggak dipakai empuk-empukan nih untuk armrestnya nih, walaupun kecil, tapi ya itulah, kalau nggak empuk kayaknya gimana gitu. Tapi ya enak aja lah daripada nggak ada ya gitu. Terus di sini sebenarnya ada Shiftronik-nya tuh. Aku lupa nih kelewatan. Karena kalau CVT kadang-kadang
ada yang bilang gue juga nggak terlalu suka CVT karena gue anggap kayak lemot aja gitu, tapi kalau ada Shiftronicnya mungkin agak bisa membantu ya. Ada ini buat laci penyimpanan tapi kecil banget, buat naruh apa ini, nanggung naruh risol mah bisa sih ini. Nah ini ada cup holder juga, bisa dibuka tutup tuh. Terus ada kisi-kisi AC, ini door trimnya. Bagian atas ada hand grip, ini ada sun visor, ada kaca. Sun visor nggak ada kaca. Terus nggak ada hand grip bagian driver. Driver tuh nggak dapat hand grip, nggak dapat kaca. Karena driver itu siapa lah itu driver, tidak perlu lah dipikirkan. Waduh, makanya pakai supir kalau beli mobil. Nggak sih sebenarnya mah ya. Kalau butuh kaca amat mah ada kaca ini tuh, bisa di situ juga. Kalau butuh lampu amat mah di sini juga ada. Tuh, passenger nggak punya setir malah tuh. Menakan driver punya setir, punya speedometer. Tuh enak ya. Hiduplah supir. Oke, kayaknya gitu aja deh. Nah yang mau pesen itu tadi di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Tetap sehat, tetap semangat, tetap nonton. Ya udahlah, pokoknya mah terserah teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton ya guys. Dadah.